warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Dian selaku dosen mata kuliah desain dan komunikasi visual, dan yang saya hormati teman-teman penonton semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Munir, mahasiswa KPI UIN Sunan Kalijaga. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai branding logo Aisyah Seserahan dan Buket. Video ini dibuat untuk keperluan tugas dari mata kuliah desain dan komunikasi visual. Langsung saja. Dalam video ini terdapat 5 konten yang akan saya jelaskan. Yang pertama riset, yang kedua brainstorming, yang ketiga konsep dari logo, yang keempat sketsa logo, dan yang terakhir yaitu final upload. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, riset. Jadi sebelum kita memulai membuat logo, kita harus mengetahui latar belakang dari perusahaan yang akan kita branding logo. Pada kali ini saya akan branding logo Aisyah Seserahan. Jadi kita harus tahu dulu apa itu seserahan, apa itu buket. Pengertian buket. Masyarakat Indonesia umumnya memberikan seserahan sebagai hadiah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yang dilakukan menjelang akad pernikahan sebagai bentuk kesanggupan seorang pria yang bersedia dan mampu mencukupi segala kebutuhan dari mempelai wanita. Seserahan juga bisa diartikan sebagai simbol kesejahteraan untuk kedua mempelai di kehidupan yang mendatang. Selanjutnya, apa itu buket? Nah, buket merupakan rangkaian bunga atau yang biasa disebut dengan buket adalah kumpulan beberapa jenis bunga dan dedaunan yang disusun dalam bentuk yang kreatif. Karangan bunga sering diberikan untuk acara-acara khusus seperti pernikahan, ulang tahun, peringatan hari-hari khusus lainnya. Isi dari buket ini juga semakin hari semakin berkembang. Tidak hanya bunga, melainkan seperti uang, snack, rokok, jilbab, makanan ringan, dan lain-lain. Namun seiring berkembangnya zaman, buket tidak hanya dipakai untuk acara pernikahan, tetapi juga acara ulang tahun sebagai sarana ucapan selamat wisuda, lamaran, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya mengenai perusahaan Aisyah dan Seserahan dan Buket itu sendiri. Jadi kita mulai dari sejarah. Aisyah Seserahan dan Buket beralamat di Desa Rawajaya, Kecamatan Batangsari, Kabupaten Cilacap. Usaha Seserahan dan Buket ini berawal dari bisnis online seorang ibu muda bernama Ibu Muslimah. Pada awalnya ia memiliki bisnis yang bernama Aisyah Online atau Aisyah All Shop, Aisyah Online Shop. Di dalam bisnis ini terdapat berbagai macam barang yang diperjualbelikan, seperti baju anak-anak, baju gamis, mukena, dan alat kecantikan. Selain itu, ia juga menerima jasa hias serta sewa seserahan dan buket yang diberi nama Aisyah Seserahan dan Buket. Ia memilih usaha seserahan dan buket ini karena menurutnya dalam proses pembuatannya tidak terlalu ribet, hemat tenaga, serta hasilnya cukup menjanjikan. Mengingat ia juga masih mempunyai tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, dan jenis usaha ini cocok dijadikan sebagai usaha sampingan. Usaha seserahan dan buket ini dimulai setelah Ibu Muslimah pulang dari merantau dari luar kota, yang ia berkeinginan membuat usaha di rumah sendiri yang bisa disambi dengan merawat buah hatinya.
Bermodal niat dan sedikit keterampilan yang ia dapat dari pekerjaan sebelumnya, dia belajar sendiri secara autodidak, eksperimen, mencoba-coba, dibantu dengan melihat tutorial yang ada di internet. Setelah itu melalui proses yang panjang dan merasa hasil karyanya sudah pantas, sudah patut untuk dipublikasikan, lalu dia mencoba untuk memposting di akun sosial medianya. Berawal dari coba-coba memosting melalui akun sosial medianya itu, akhirnya ia mendapat pesanan, dan hingga sampai saat ini usahanya sudah berkembang sampai ia kerepotan dalam proses produksinya sehingga sering meminta bantuan kepada saudaranya. Produk Aisyah Seserahan dan Buket ini, produk Aisyah Seserahan memiliki tampilan dari wadah yang berbentuk kotak dengan batas pinggir yang estetik. Bagian dalam selain berisi bahan utama seperti baju, mukena, perhiasan, dan lain sebagainya, juga terdapat cincin dan bunga yang menghiasi isian tersebut, sehingga terlihat mewah, elegan, dan istimewa. Sedangkan buket dari Aisyah ini sendiri memiliki tampilan yang sederhana, luas dan cantik dilihat dari segi bahan utama, yaitu kertas dan pita yang menggunakan kualitas terbaik dengan warna yang cerah serta bentuk yang luas, tidak kaku, menyesuaikan objek dari isian tersebut. Yang selanjutnya mengenai visi dan misi Aisyah Seserahan dan Buket. Yang pertama, visi, yaitu menjadi penyedia jasa layanan seserahan dan buket terbaik dan terpercaya dengan kualitas produk dan pelayanan yang unggul serta berinovasi. Sedangkan misi itu mempunyai misinya dari Aisyah Seserahan Buket itu ada 7. Yang pertama, menyediakan produk seserahan dan buket yang berkualitas dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Yang kedua, menjamin kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang cepat, tanggap, dan ramah. Yang ketiga, menyediakan berbagai pilihan seserahan dan buket yang sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan. Dan yang keempat, yaitu mempunyai kreativitas dan inovasi dalam setiap produk yang dihasilkan. Yang kelima, memberikan kualitas terbaik dalam setiap produk yang dihasilkan. Dan yang keenam, meningkatkan efisiensi operasional dan inovasi produk untuk menjaga daya saing perusahaan dan di pasar. Yang ketujuh, memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar dengan mengadopsi praktek bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial. Dengan memiliki visi dan misi yang jelas, usaha Aisyah Seserahan dan Buket ini dapat fokus pada pengembangan produk, pelayanan terbaik untuk pelanggan, dan pengembangan bisnis untuk meraih kesuksesan dalam jangka waktu yang panjang. Setelah melakukan proses riset, proses selanjutnya yaitu mind mapping brainstorming. Jadi seseorang ketika akan membuat logo, akan membranding logo, itu harus melalui proses brainstorming ini, yang mana brainstorming ini berisi mengenai data-data riset yang tadi sudah dilakukan, yaitu dibuat map seperti ini sesimpel mungkin dan diambil kata kunci dari riset tadi. Di sini contohnya ada jenis usahanya Aisyah Seserahan dan Buket, terus terbagi ada profil. Nah, dalam profil itu ada profil dari pemilik, terus visi dan misi, analisis SWOT, dan lain-lain. Proses selanjutnya yaitu mulai mengkonsep logo. Nah, di sini sudah terlihat nama logo yaitu Aisyah Seserahan dan Buket. Nama slogan yang saya ambil yaitu bagus, istimewa, ya produknya Aisyah. Terus tema dari brand logo yang saya ambil yaitu elegan, mewah, cantik, dan luas.
Sedangkan target audience yang saya tuju yaitu untuk para pasangan yang akan menikah, keluarga dari pasangan tersebut, atau siapa saja yang ingin memberikan hadiah dalam acara pernikahan atau acara lainnya. Serta buket ditujukan untuk untuk berbagai target audience seperti perorangan, perusahaan, maupun instansi pemerintah, dan juga untuk berbagai keperluan seperti lamaran, pernikahan, hadiah, dekorasi, atau acara khusus. Pelanggan potensial juga dapat berasal dari berbagai usia dan latar belakang. Sedangkan jenis font yang akan saya pakai yaitu The Yongset dan Tangerine. Dan untuk warna, saya mengambil 3 warna, yaitu warna kuning emas, warna hijau, dan warna pink atau merah muda. Nah, dalam logo ini saya mengambil 3 kata kunci dari beberapa langkah tadi, dari brainstorming dan riset, yaitu cincin, bunga, dan pembatas pinggir. Sedangkan referensi dan sumber visualnya, cincin bermakna kemewahan, indah, serta implementasi dari usaha seserahan yang identik dengan simbol cincin dan pernikahan. Sedangkan bunga memiliki makna cantik, anggun, dan luas, serta implementasi dari usaha buket. Ya, sedangkan pembatas pinggir yaitu menciptakan aura gagah, elegan, dan simple. Tone of voice yang saya gunakan yaitu elegan, sifat elegan, mewah, cantik, dan luas. Ya, untuk jenis font The Yongset dan Tangerine yang tadi dan di sini ada benchmarking yang akan saya jadikan sebagai gambaran mengenai logo yang akan saya buat. Yang pertama yaitu ada size seserahan, terus seserahan manten, terus Hanisa seserahan. Waktu pengerjaan membuat logo, branding logo ini yaitu dari mulai bulan Februari kemarin sampai bulan Juli sekarang. Setelah melalui proses tadi konsep logo, setelah itu yaitu proses sketsa atau gambaran untuk logo yang akan dibuat. Nah, di sini saya membuat 4 logo yang saya ajukan dan akhirnya dipilih dari logo nomor 4. Nah, sekarang mengenai final outlook atau rebranding perancangan logo Aisyah Seserahan dan Buket. Mulai perancangan logo. Nah, di sini sudah terlihat bahwa inilah desain yang sudah saya buat. Terdiri dari 3 warna, yaitu warna emas, warna hijau, dan warna pink. Terus ada cincin di pojok dan ada bunga. Selanjutnya konsep logo. Jadi konsep logo Aisyah Seserahan dan Buket yang diterapkan oleh saya oleh pembuat yaitu adalah mewah, cantik, namun tetap terlihat sederhana. Karena melihat jenis usaha yang diambil berupa seserahan dan buket, maka konsep mewah, cantik, sederhana saya kira cocok untuk diambil. Ya, yang mana mewah ditunjukkan dengan adanya cincin yang terdapat pada sisi sebelah kanan atas logo, sedangkan cantik ditunjukkan dengan adanya ornamen bunga yang terdapat pada pojok kiri bawah, dan sederhana ditunjukkan dengan keseluruhan bentuk tulisan pada logo yang terlihat tidak terlalu ramai atau simple. Pembuat atau saya sendiri memakai konsep ini juga berdasar pada audiens yang dituju, yaitu para muda-mudi yang akan memberikan hadiah sudah
dan serta pasangan yang akan menikah. Selanjutnya yaitu filosofi dari logo Aisyah Seserahan dan Buket. Tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam logo, proses pembuatan logo saya mengambil 3 kata kunci, yaitu cincin, bunga, dan pembatas pinggir. Nah, yang cincin yang bermakna mewah, indah, dan elegan yang merupakan implementasi dari usaha seserahan yang identik dengan simbol cincin. Yang kedua, kata kunci yang kedua bunga, yaitu memiliki kesan cantik, anggun, luas yang merupakan implementasi dari usaha Buket itu sendiri. Yang ketiga yaitu pembatas pinggir. Pembatas pinggir yang terdapat pada logo berbentuk kotak, bermakna sederhana, luas, dan menciptakan aura gagah dan simpel. Sedangkan tulisan Aisyah Seserahan dan Buket yang terdapat pada logo menunjukkan nama dan jenis usaha tersebut. Proses selanjutnya yaitu penerapan logo pada background yang terdapat pada warna dalam logo. Yang pertama, bisa dilihat ketika logo diterapkan pada warna kuning, maka semua warna berubah menjadi putih agar bisa terbaca. Dan ketika diterapkan pada background warna pink, maka semua warna harus diubah menjadi warna putih. Dan juga ketika logo diterapkan pada warna hijau, maka warna berubah menjadi warna putih semua. Namun ketika logo diterapkan pada warna hitam, maka warna dari logo, ketika logo diterapkan pada background warna hitam, maka warna logo diganti menggunakan warna kuning. Dan juga ketika logo diterapkan pada background bergambar, maka posisi logo itu harus berada pada warna yang gelap, karena untuk menghindari ketidakbacaan tulisan pada logo. Nah, di sini warna. Di dalam logo Aisyah Seserahan dan Buket terdapat tiga warna yang memiliki makna masing-masing. Yang pertama warna emas. Warna emas atau warna kuning merupakan warna yang melambangkan kebahagiaan, kemakmuran, dan kemegahan. Warna kuning emas juga sebagai warna yang memiliki makna kesuksesan, keindahan, dan kemakmuran. Yang kedua warna hijau yang mempunyai makna sumber kehidupan, kesuburan, kesegaran, dan kesederhanaan. Yang ketiga warna pink atau warna merah muda yang memiliki makna menyenangkan dan mencerminkan nuansa seru, luas, mengingat target audiens yang dituju adalah pasangan yang akan menikah sehingga menimbulkan kesan romantis juga. Yang selanjutnya mengenai pengaplikasian logo Aisyah Seserahan dan Buket. Di sini saya membuat contoh seperti nota keuangan dan juga amplop. Selain itu ada juga dalam bentuk seragam, terus neon box, dan juga ada bentuk merchandise yang berupa kaos, bridge, dan juga topi. Sekian penjelasan dari saya mengenai rebranding logo Aisyah Seserahan dan Buket. Apabila banyak kata dan ucapan yang kurang berkenan di hati saudara, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.